jujur sama Tante. Tapi Tante yakin, dalam hidup Aldi cuma ada Tante. Selamat siang. Aldinya ada? Dari siapa? Dari Ita, temennya. Aldi sedang keluar. Tapi kalau penting, saya bisa kasih tahu di mana dia. Ngapain kamu minta maaf segala sama dia? Kamu tahu siapa yang bengkak pipi kamu? Hah? Dia, Nick. Dia yang mukul saya. Iya. Dokter Eko punya kakak model preman begitu. Kapan kamu datang? Semalam. Terus, dari mana kamu masuk? Pakai ini makanya. Tumben kamu kesini, Di. Aku mau membicarakan masalah rumah ini kok. Aku mau buka usaha. Dan untuk itu, aku perlu modal. Minta modal kok sama saya? Hah? Minta sana sama Tante Yuli kamu. Kamu kan paling jago untuk meraih perempuan. Kok? Kamu jaga mulutmu. Aku tidak pernah merayu wanita demi uang. Sorry. Cuma bercanda. Tapi kelihatannya hidup kamu tambah oke dan makmur sejak kamu jadi ajudannya Tante Yuli itu. Kamu itu adikku. Dokter lagi. Sudah biasa menganalisa segala macam penyakit. Tapi menganalisa kakakmu sendiri aja kamu nggak bisa. Sorry, maaf. Santi pengen tahu tentang surat wasiat yang dibuat Tante Yuli. Namamu tercantum di dalamnya. Sebentar lagi kau akan jadi jutawan, Santi. Bukan itu maksud Santi, Om. Apa? Ada apa, Santi? Maksud Santi, apa surat wasiat itu sudah confirm? Atau mungkin masih bisa dirubah? Oh, tentu saja. Kalau tante mau mendadak berubah pikiran dan selama dia masih hidup, dia berhak dan bisa merubahnya. Kenapa kau tanyakan, Santi? Nggak ada apa-apa, Om. Cuman Santi pikir keputusan Tante membuat surat wasiat itu terlalu cepat. Tantemu hanya khawatir mantan suaminya akan bertindak macam-macam. Jadi surat itu masih mungkin bisa dirubah? Ya, hanya atas keinginan tantemu. Udah datang keretanya, Bang? Katanya ada rel yang rusak, jadi keretanya terlambat. Kenapa sih? Nggak apa-apa. Gerah aja di sini. Panas. Kamu ada janji, Nat? Gak ada. Nah, kau lihat jam terus-terusan dari tadi? Ada, Abang. Selalu aja curiga sama saya. Intan, selama aku pergi, aku mau handphonemu dinyalakan terus. Dan aku harus tahu di mana kamu berada. Ngerti? Iya, Bang. Jurusan Surabaya Pasar Turi akan segera diberangkatkan. Bang pergi dulu ya. Ya. Hati-hati ya. Iya, Bang. Ya. Macam-macam. Iya. Tante, boleh gak Santi tanya sesuatu? Soal apa? Soal cowok. Kamu naksir cowok? Ya enggak sih, Tante. Emangnya cuma yang lagi jatuh cinta aja yang boleh naksir sama cowok? Apa yang ingin kamu tanyakan? Apa sih yang biasa bikin rusak suatu hubungan, Tante? Ya. Perselingkuhan? Kebohongan? Apalagi ya?
Maksud Tante kalau seorang cewek atau cowoknya berselingkuh, dia akan marah besar gitu? Pertanyaanmu ini aneh, San. Kamu kan juga perempuan. Tentu kamu bisa menyimpulkannya sendiri. Santi kan mau belajar dari Tante. Kalau misalnya Tante tahu Aldi berselingkuh dan membohongi Tante, apa Tante juga akan marah besar sama Aldi? Mungkin. Tapi Tante yakin Aldi tidak akan melakukan itu. Kok Tante yakin sekali? Ya, karena Tante memberinya kebebasan. Tante sadar, dia masih muda dan tidak mungkin menghabiskan sisa hidupnya terus-menerus cuma bersama Tante. Maksudnya, Tante nggak keberatan kalau Aldi berhubungan dengan wanita lain? Yang penting dia mau jujur sama Tante. Tapi Tante yakin, dalam hidup Aldi cuma ada Tante. Selamat siang. Aldinya ada? Dari siapa? Dari Ita, temennya. Aldi sedang keluar. Tapi kalau penting, saya bisa kasih tahu di mana dia. Ya, Nick. Sudah habis, Dok. Habis? Ya, itu Bu Yanti yang terakhir. Semakin hari bukannya semakin banyak, mas semakin sedikit aja. Ini kan malam minggu, Dok. Wajar kalau orang-orang lebih suka jalan-jalan daripada ke dokter. Lalu kamu apa nggak ada acara sama tunangan kamu? Mas Bambang. Ya? Mas Bambang mana punya ide. Paling acara rutin, makan, lalu ngobrol di rumah sampai jam 10. Kalau dia nggak punya ide, kenapa kamu nggak memberikan ide pada dia? Hah? Saya kan perempuan. Perempuan? Memang kenapa dengan perempuan? Apa perempuan tidak boleh memberikan alternatif? Apa cuma laki-laki aja yang boleh memberikan ide? Gitu? Ya, saya juga nggak pernah punya ide apa-apa buat malam mingguan, Dok. Memang kamu sudah berapa lama sih hubungannya? Hampir 5 tahun. 5 tahun? 5 tahun itu bukan waktu yang singkat loh, Nick. Memang. Justru itu Mas Bambang ingin sekali meresmikan pernikahan. Selama ini tertunda karena dia ingin menyelesaikan kuliahnya dulu dan mempunyai pekerjaan sebelum kami menikah. Sepertinya calon suami kamu itu orang yang bertanggung jawab dan memikirkan masa depannya. Tapi jangan lupa loh, bumbu-bumbu kecil itu perlu. Jangan sampai cinta nanti layu karena kejenuhan. Maaf, Dok. Masih mau buka atau tutup? Kenapa? Kamu ada janji sama Mas Bambang? Oh, enggak. Mas Bambang akan jemput saya jam 9. Kalau gitu, kita tunggu sebentar ya. Saya juga lagi malas pulang. Kok malas pulang? Kakakku ada di rumah nih. Dia selalu ngotot bicara soal warisan. Dia berniat ingin menjual rumah peninggalan orang tua saya. Dan dokter keberatan? Ya, karena bagi saya rumah itu sangat berarti. Ya, kalau bisa saya ingin mempertahankannya. Malah, saya sudah berencana kalau pada suatu hari saya menikah, saya akan terus tinggal di sana. Memangnya selama ini Mas Aldi tidak tinggal serumah dengan dokter? Mas Aldi? Dia itu tinggal di istana. Ya, memang dia selalu beruntung dibandingkan saya. Dia nggak perlu kerja keras, tapi bisa menikmati hidup. Sedangkan saya bekerja seumur hidup, tapi sampai sekarang saya belum bisa mendapatkan hasil yang saya inginkan. Nasib orang kan tidak harus selalu sama, Dok. Setiap orang pasti punya sisi positif dan sisi negatifnya dalam kehidupan. Dan pasti ada enak dan ada nggak enaknya. Kamu ini umur berapa sih, Non? Hah?
22. Mas Bambang kamu itu memang beruntung ya. Bisa mendapatkan seorang gadis yang cantik, muda tapi berpikiran dewasa.